Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother dan sister, senang bisa kembali lagi di channel YouTube Denny PK. Jangan lupa sebelum menonton video ini, selalu saya mengajak untuk brother dan sister mensubscribe, like, comment, and share video ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas dengan topik kita adalah berani gagal. Ketika kita bicara tentang kegagalan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengar kata-kata gagal. Kegagalan, kata-kata gagal adalah sebuah momok yang menakutkan bagi banyak orang. Banyak orang takut untuk memulai sesuatu dikarenakan takut gagal. Banyak orang tidak berani mencoba hal-hal baru dalam hidupnya dikarenakan takut gagal. Oleh karena itu, brother sister, tanpa kita sadari di dalam kehidupan kita, semua orang-orang yang ada di lingkungan kita, orang-orang sukses di dunia pun, mereka memulai semua dari sebuah kegagalan-kegagalan besar. Jika hari ini kita berjuang, baru mencoba untuk berusaha, bekerja, berkarir, berdagang, bertani, tetapi kita selalu mengalami kegagalan-kegagalan kecil, yakinlah, kegagalan yang kita rasakan saat ini, itu adalah sebuah proses menuju sebuah kesuksesan. Kegagalan hanyalah milik orang-orang yang ingin sukses. Kegagalan harus dicoba. Ketika brother dan sister tidak mau mencoba, maka kita tidak akan pernah yang mendapatkan namanya keberhasilan. Dan harus kita kunci dalam diri kita bahwasanya semua orang pernah merasakan kegagalan. Jika hari ini kita merasakan kegagalan, artinya yang gagal bukan hanya kita, tapi banyak orang. Artinya yang gagal bukan kita sendiri. Oleh karena itu, brother sister, jika berbicara orang-orang sukses, mengawali semua kesuksesannya adalah dari kegagalan-kegagalan besar. Kita lihat bagaimana Thomas Alva Edison berhasil dengan penemuannya harus dimulai dengan 9.000 kali kegagalan. Bagaimana dengan Jack Ma berhasil dengan perusahaan Alibaba. Mereka harus mengalami banyak penolakan untuk menuju sebuah kesuksesan. Kita lihat bagaimana Nadine sukses dengan Gojek. Mereka harus menerima banyak kegagalan dalam kehidupannya. Kita lihat tokoh-tokoh yang lain. Mereka banyak sukses pada saat ini. Tetapi mereka semua diawali dengan yang namanya kegagalan-kegagalan besar. Artinya kita bisa menilai orang sukses dimulai dari kegagalan. Dengan gagal kita bisa belajar. Kita bisa menginovasi diri kita. Bisa memperbaiki diri kita. Bisa mengevaluasi diri kita. Oleh karena itu, brother sister, jika hari ini kita merasa sedih, kita merasa kecewa, putus asa atas kegagalan-kegagalan yang kita raih di saat ini, jangan khawatir dan jangan takut. Itu adalah salah satu tangga Anda menuju kesuksesan. Brother dan sister, sekali lagi, mari, jika hari ini kita putus asa dengan kegagalan-kegagalan kita, percayalah bahwasanya itu adalah proses kita menuju sebuah kesuksesan. Mari kita coba terus, mari kita ulang terus dengan tidak putus asa. Karena apa? Jika kita putus asa dan tidak mau mencoba lagi, maka keberhasilan atau kesuksesan tidak akan menghampiri kita lagi. Brother and sister, ketika kita bicara bahwasanya tadi adalah sukses harus diawali dengan banyak kegagalan-kegagalan. Bagaimana kita cara mengatasi kegagalan-kegagalan ini sehingga tidak diakhiri dengan kekecewaan yang berlebihan? Banyak orang bunuh diri karena gagal. Banyak orang bunuh diri, mengakhiri kehidupannya dikarenakan telah mencoba berapa kali dan gagal terus. Nah, untuk menghindari hal ini, apa yang harus kita lakukan untuk menghindari rasa kegagalan yang kita rasakan? Hal yang paling penting dan sangat sederhana adalah berani mengakui kesalahan. Dan selanjutnya adalah berani menerima kekalahan. Orang-orang yang gagal ketika dia mengakui itu adalah kesalahan, maka dia akan belajar dan mengintrospeksi dirinya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita berkarir, sudah bertahun-tahun kita kerja, tetapi karir kita tidak naik-naik. Oh, begini-begini aja. Mungkin kita telah membuka usaha kecil-kecilan, tetapi usaha saya cenderung makin lama bukannya untung tetapi buntung. Makin lama usaha saya bukannya makin besar tetapi malah kecil-kecil dan akhirnya tutup. Ini adalah proses yang kita lakui. Orang-orang yang mengakui kesalahan, orang-orang yang berani gagal tadi, dia akan mengakui, oh ini kesalahan saya. Apa yang menjadi kesalahan saya atas usaha saya selama ini?
Oh, saya buka usaha selama ini ngelihat tetangga kiri kanan kok usahanya maju. Jangan menyalahkan orang lain, tetapi kita mengakui apa yang menjadi kesalahan saya sehingga usaha saya tidak bisa maju. Bisa jadi mungkin cara kita melayani orang kurang tepat. Mungkin bisa jadi teman kita, sahabat kita dalam berusaha dia lebih giat. Mungkin selama ini energi kita baru 50%, tetapi saudara kita setelah 100% mengeluarkan energinya, sehingga mereka bisa lebih dulu sukses. Nah, hal ini menjadikan diri kita untuk mengevaluasi. Akhirnya kita belajar lagi atas kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Orang-orang yang banyak belajar atas kesalahannya, maka mereka akan meraih sebuah kesuksesan yang dia inginkan di kemudian hari. Dan selanjutnya, brother dan sister, ketika kita sudah mengakui kesalahan-kesalahan kita dan memperbaikinya, kita harus berani menerima kekalahan. Orang yang berani gagal, mereka akan menerima yang namanya kekalahan. Banyak orang di luar sana tidak bisa menerima kekalahan. Ketika kalah dalam bertanding, ketika kalah main sepak bola, ketika kalah mengeksekusi penalti, banyak di antara kita menyalahkan lapangan, menyalahkan wasit, menyalahkan dan mengkambing hitamkan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Tanpa kita sadari, hal itu adalah kita menutupi kelemahan kita. Dengan mengakui kekalahan artinya ada spirit, ada semangat. Oh, hari ini saya kalah, saya gagal, artinya saya akan mencoba, mengulangi lagi. Orang sukses harus sering mencoba, mengulangi kegagalan-kegagalannya untuk meraih kesuksesan. Karena apa? Tangga menuju kesuksesan itu adalah kegagalan. Kegagalan hanyalah milik orang-orang sukses. Kalau kita mau sukses, kita harus berani gagal. Oleh karena itu, brother and sister, sekali lagi saya mengajak kepada brother and sister, jika hari ini kita mengalami banyak kegagalan dalam kehidupan kita, yakinlah dan percayalah, kegagalan yang kita raih hari ini adalah sebuah proses untuk menempuh kesuksesan kita di kemudian hari. Kegagalan kita jadikan pelajaran dan kita perbaiki untuk menuju hasil yang maksimal di kemudian hari. Oleh karena itu, brother and sister, sekali lagi saya menekankan kepada brother and sister, salah satu cara untuk mengatasi kegagalan dan untuk berani gagal adalah dengan mengakui sebuah kesalahan yang pernah kita lakukan dan mengakui kekalahan. Karena dengan dua hal ini kita akan bisa memperbaiki diri kita dan bisa berani menghadapi kegagalan-kegagalan dan dibalas dengan sebuah kesuksesan di kemudian hari. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Saya Denny, mari memulai hal-hal yang kecil untuk meraih mimpi yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika hari ini kita merasa diri kita belum sukses dalam meraih semua impian, jika kita merasa hari ini sukses belum hadir buat kita dan kita sudah merasa kita berjuang mati-matian untuk mencapai itu, yakinlah brother dan sister, apa yang kita lakukan hari ini belum sebanding dengan apa yang kita inginkan di masa depan, apa yang kita idamkan di kemudian hari. Oleh karena itu, sukses itu tidak mudah, sukses itu tidak gratis, sukses butuh pengorbanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother. Senang bisa berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Denny Pekal. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali berdiskusi atau sharing dengan topik adalah rahasia sukses. Nah, kali ini rahasia sukses yang akan saya ambil atau saya kutip adalah dari salah satu tokoh yang sangat fenomenal atau sangat terkenal. Siapa dia kalau bukan Jack Ma? Mungkin kita mengenal sosok Jack Ma, salah satu pengusaha sukses atau orang terkaya di China dengan Alibaba Group-nya. Berjuang untuk merintis, memulai, membangun perusahaan ini tidak 1, 2, atau 3 tahun, bahkan belasan dan puluhan tahun baru dia bisa merasakan kesuksesan tersebut. Jika hari ini kita, brother, sister, baru berjuang 1, 2 tahun, sudah mengeluh, sudah merasa Anda gagal, sudah merasa Anda tidak bisa sukses, artinya perjuangan kita belum seberapa dibandingkan dengan sejarah dan cerita dari orang-orang yang telah sukses. Mereka berkorban belasan bahkan puluhan tahun untuk meraih kesuksesan tersebut.
Artinya ketika kita menghadapi kegagalan hari ini, itu artinya sebuah proses kita untuk mencapai keberhasilan di kemudian hari. Dua pesan singkat dari Jack Ma yang sering dan kita dengar dan harus menjadi sebuah patokan dalam hidup kita untuk meraih kesuksesan. Yang pertama, Jack Ma mengatakan bahwasanya success is not easy. Dia mengatakan sukses itu tidak mudah. Sukses butuh perjuangan. Sukses butuh pengorbanan. Sukses butuh waktu. Jika kita hari ini baru memulai, artinya kita butuh waktu untuk meraih itu. Jika hari ini kita gagal, artinya kita butuh mencoba kembali dan mencoba untuk meraih sukses tersebut. Yang kedua, Jack Ma berpesan bahwasanya sukses itu tidaklah gratis. Success is not free. Artinya, untuk meraih kesuksesan, kita butuh yang namanya pengorbanan. Baik itu finansial, baik itu waktu, ya, waktu untuk keluarga, untuk diri kita, pribadi kita, saudara kita, harus kita korbankan. Karena sukses tidak bisa Anda raih dengan cuma-cuma tanpa adanya usaha dan pengorbanan yang luar biasa. Jack Ma harus berkorban waktu, bahkan harus menyita banyak waktunya untuk keluarga, untuk saudara, bahkan untuk dirinya, untuk meraih sukses. Dalam sehari-hari, siang, malam, bahkan dia hanya berapa jam tidur, tetapi dia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bagaimana memikirkan. Bahkan dia mengatakan, saya di pesawat, saya di kereta, saya di mobil, selalu memikirkan, selalu mengerjakan proyek-proyek pekerjaan saya, agar apa yang menjadi tujuan saya bisa tercapai dan kesuksesan itu bisa saya raih. Inilah yang namanya sukses itu tidak gratis, sukses itu tidak mudah, butuh pengorbanan yang harus kita lalui dan harus kita laksanakan. Jika kita hari ini baru mencoba dan baru mengalami 1, 2, 3 kegagalan, artinya perjuangan kita masih panjang jika kita ingin meraih sebuah kesuksesan di kemudian hari. Nah, dan juga selain Jack Ma berpesan, ada dua hal tadi. Yang pertama bahwasanya sukses itu tidak mudah. Yang kedua bahwasanya sukses itu tidak gratis. Dia selalu mengatakan, dalam perjalanan untuk meraih kesuksesan, harus ada satu acuan yang menjadi panduan dalam hidup kita, yaitu bagaimana kita bisa belajar dari kegagalan-kegagalan orang sukses. Bukan belajar dari sejarah keberhasilan orang sukses. Ya, brother and sister, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mempelajari kegagalan-kegagalan yang telah dilakukan oleh orang-orang sukses. Apa tujuan kita mempelajari kegagalan orang-orang sukses ketika kita ingin sukses? Agar kita siap untuk menghadapi, untuk menerima tantangan atau kegagalan-kegagalan yang akan kita hadapi. Karena apa? Sukses pasti ada gagalnya. Sukses diawali dengan kegagalan, ya. Tidak semata-mata ketika Anda mencoba suatu hal, Anda langsung berhasil, Anda langsung sukses. Tidak, brother dan sister. Tetapi dipastikan proses untuk tak mencapai sebuah kesuksesan itu, Anda harus melalui yang namanya kegagalan itu. Jika kita tidak belajar bagaimana menghadapi, mensiasati kegagalan-kegagalan tersebut, maka kita akan kaget. Kita tidak siap. Inilah yang membuat banyak orang memulai usaha, memulai karir, itu menjadi demotivasi, putus asa karena merasa dirinya telah gagal. Padahal kita baru memulai. Kegagalan kita itu adalah baru memulai untuk meraih sebuah kesuksesan atau keberhasilan. Kalau kita melihat dari cerita bahwasanya Jack Ma itu sebelum dia berkarir atau menciptakan sebuah perusahaan Alibaba Group, ketika memulai pertama kali bekerja, dia harus menerima berbagai macam penolakan, berbagai macam kegagalan. Bahkan Jack Ma melamar di perusahaan KFC pun saat itu tidak diterima. Gagal. Masuk ke perguruan tinggi begitu juga. Melamar pekerjaan di mana-mana gagal dan penolakan. Inilah yang dia hadapi ketika menghadapi meraih sebuah kesuksesan. Ada sebuah proses yang harus dilalui, dan proses itu tidak mudah, tidaklah gratis, dan butuh perjuangan yang sangat berat untuk menghadapi tersebut. Nah, brother dan sister, dari sharing atau sejarah singkat yang saya sampaikan, salah satu kisah kesuksesan Jack Ma ini,
Ini menjadi sebuah kunci dalam hidup kita, bahwa diri kita, ketika kita hari ini memulai karir kita, memulai usaha kita, mencoba untuk menjadi lebih baik dalam hidup kita, itu tidaklah mudah, tidak gratis, butuh pengorbanan. Dan selain itu, kita juga harus mendampingi di dalam hidup kita untuk meraih semua mimpi kita. Belajarlah dari kegagalan-kegagalan orang sukses. Belajar juga dari kegagalan-kegagalan yang pernah kita lalui dan pernah kita hadapi. Sehingga kita menjadi salah satu orang yang siap untuk menerima dan menghadapi kesuksesan. Mari kita memulai hal-hal yang kecil untuk meraih sebuah mimpi yang besar di kemudian hari. Saya Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Denny Pekal. Jangan lupa brother sister untuk selalu mensubscribe, like, comment, and share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar brother sister selalu mendapat informasi terupdate dari channel YouTube Denny Pekal. Brother and sis, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang manfaat dari public speaking. Brother and sis sering mendengar kata-kata public speaking. Apa sih public speaking itu? Seberapa penting sih public speaking dalam kehidupan kita sehari-hari? Bermanfaat nggak sih public speaking bagi kita? Nah, Braces, public speaking adalah kemampuan seseorang untuk berbicara di depan umum. Skill seseorang untuk berkomunikasi di depan publik. Inilah disebut dengan public speaking. Atau tata cara seseorang untuk berbicara di depan umum yang disampaikan secara runtut dan terencana. Inilah public speaking. Apa sih tujuan dari public speaking? Public speaking memiliki tujuan untuk memberikan sebuah informasi, untuk mempengaruhi orang lain, bisa juga untuk memberikan hiburan bagi orang lain. Brother sister, seringkali kita melihat para pembicara-pembicara handal, bagaimana mereka berkomunikasi depan publik. Ya, kita lihat Mary Riana, kita lihat pembicara-pembicara seperti Jack Ma, kita lihat juga para artis banyak sekali mereka bisa berbicara, para komedian, para pelawak, mereka stand up comedy dan sebagainya. Itu juga merupakan salah satu public speaking yang mereka miliki, sehingga mereka bisa memberikan informasi, mereka bisa mempengaruhi orang lain. Mereka juga bisa memberikan hiburan bagi orang lain. Nah, ini tujuan dari public speaking, brother and sister. Nah, apa manfaat dari public speaking itu sendiri, brother and sister? Yang pertama adalah ketika brother and sister ada di ruang lingkup sekolah atau kampus. Ketika Anda memiliki kemampuan public speaking yang bagus, maka brother and sister akan gampang mengikuti dunia pendidikan. Karena apa? Orang-orang yang aktif dalam berkomunikasi, memiliki public speaking yang bagus, mereka akan mudah berdiskusi, mudah dalam presentasi, sehingga mereka bisa cepat menyelesaikan studinya dengan baik. Yang sering terjadi ketika brother and sister ada di ruang lingkup universitas perguruan tinggi. Mungkin pernah ngerasa ketika brother and sister ingin ujian skripsi, bagaimana nervousnya, bagaimana takutnya, materi semua sudah dipersiapkan, sudah dihafal dari 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan sebelumnya. Brother and sister sudah hafalkan semua materinya. Tetapi yang terjadi adalah ketika brother and sister sudah tiba waktunya untuk ujian tesis atau skripsi, semua ambiar dan bubar ketika berada di hadapan dosen-dosen para penguji. Karena kenapa brother and sister? Ini salah satu faktornya adalah karena brother and sister tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, tidak memiliki public speaking yang bagus. Sehingga apa yang sudah Anda persiapkan, walaupun Anda hafal, Anda paham, tetapi kalau tidak memiliki nyali, keberanian untuk berbicara di depan umum, ini akan sangat mengganggu. Bahkan ini bisa menghalangi kesuksesan brother untuk cepat lulus dari perguruan tinggi atau universitas tersebut. Nah, brother and sister, itu yang pertama. Yang kedua, manfaat dari public speaking akan Anda rasakan ketika brother and sister berada di sebuah ruang lingkup pekerjaan. Ketika brother dan sister ingin mencari kerja setelah tamat kuliah, ingin mencari pekerjaan di luar, Anda akan mengikuti tahapan yang namanya interview, seleksi karyawan dan sebagainya. Nah, sebagai informasi, banyak perusahaan-perusahaan akan menerima orang-orang yang memiliki kemampuan komunikasi yang lebih. Orang-orang yang memiliki public speaking yang bagus, mereka akan lebih diutamakan, akan lebih dulu dipilih dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Nah, brother dan sister, jika brother dan sister hari ini tidak memiliki kemampuan komunikasi atau public speaking yang bagus,
Mari asah, karena Anda akan susah untuk mendapatkan atau terjun di dalam dunia kerja kalau tidak memiliki cara komunikasi yang bagus atau berbicara yang bagus, atau justru dengan orang-orang yang kurang aktif akan susah untuk mendapatkan kesempatan di dalam dunia kerja di era saat sekarang. Nah, yang ketiga, brother dan sister, manfaat yang akan Anda rasakan kalau Anda memiliki kemampuan public speaking yang bagus ketika brother dan sister berada di ruang lingkup atau di lingkungan masyarakat kita, di lingkungan keluarga kita, di RT, RW, kelurahan. Biasanya orang-orang yang memiliki kemampuan komunikasi yang bagus ini akan lebih dipandang, akan lebih dipertimbangkan. Nah, mungkin brother dan sister pernah merasa pulang kampung atau di lingkungan kita, keluarga, RT, RW, ada acara Karang Taruna atau 17 Agustus, acara rohani di masjid dan sebagainya. Sering mungkin karena brother dan sister salah satu pelajar, mahasiswa atau orang terdidik, orang yang memiliki jabatan atau kedudukan disuruh menjadi kata sambutan. Pernah nggak melihat ada orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang bagus tetapi tidak memiliki cara komunikasi yang bagus, tetapi tidak berani untuk berbicara di depan publik? Karena apa, brother sister? Karena Anda tidak memiliki kemampuan public speaking yang bagus. Sehingga latar belakang pendidikan Anda yang notabene orang menganggap Anda memiliki kemampuan lebih, ternyata semuanya tidak sesuai dengan realita dan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, brother sister, sebelum ini terjadi pada diri kita, pada pribadi kita masing-masing, ketika Anda pulang kampung, nanti jangan-jangan ada acara keluarga, ayo si A, si B, Anda dong yang menjadi sambutan atau membawakan acara ini. Tetapi brother dan sister tidak mengatakan tidak berani, tidak bisa. Padahal Anda sarjana, padahal Anda orang-orang terdidik, padahal Anda pelajar, orang yang latar belakang yang memiliki pendidikan yang lebih dibandingkan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Tetapi kita tidak bisa berbicara. Ingat brother dan sisterku, kemampuan berkomunikasi harus diasah dari sekarang. Harus terus dikembangkan kemampuan dan skillnya agar brother dan sister bisa menyesuaikan dimanapun brother dan sister berada. Brother dan sister akan gampang dalam hal dunia pendidikan. Brother dan sister akan gampang dalam hal dunia pekerjaan. Ketika cari kerja, masuk kerja, menjalani pekerjaan, brother dan sister akan sangat terbantu ketika memiliki kemampuan komunikasi atau public speaking yang bagus. Ketika brother dan sister ada di lingkungan masyarakat, brother dan sister tidak malu-maluin, ya, tidak dianggap bego atau tidak dianggap orang tidak memiliki kemampuan. Padahal kita adalah seorang sarjana, padahal kita orang terdidik, orang terpelajar, tetapi kita tidak memiliki kemampuan public speaking yang bagus. Ini sangat disayangkan brother dan sister. Oleh karena itu, brother dan sister, dimanapun Anda berada yang menyaksikan video ini, mari kita sama-sama belajar bagaimana berkomunikasi, bagaimana berspeaking yang bagus, bagaimana kita menyampaikan sesuatu sehingga orang bisa mengerti dan paham dengan apa yang kita bicarakan. Dan kemampuan ini tidak gampang untuk mengasahnya, harus banyak belajar. Oleh karena itu, pada episode video selanjutnya saya akan membahas tentang trik dan cara berkomunikasi di depan publik. Kali ini saya hanya membahas tentang manfaat dari public speaking yang akan Anda dapatkan. Ya, ketika brother sister udah tahu nih manfaatnya apa, oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan dan waktu untuk belajar berbicara di depan umum, belajar berbicara di depan publik, agar brother sister bisa diterima di banyak orang dan lingkungan. Di dunia kerja pun gampang untuk menerima atau mendapatkan sebuah pekerjaan nantinya. Oleh karena itu, brother sister yang menyaksikan video ini, jangan lupa selalu untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Saya Denny, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother dan sister, dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel YouTube Denny PK. Bray and sis, sore hari ini kita akan membahas hal yang tidak penting bisa menjadi penting, dan semoga ini nanti bermanfaat bagi brother and sister semua. Bray and sis, pada sore hari ini kita tidak memiliki topik yang khusus atau topik yang begitu penting pada sore hari ini, tapi saya akan berbagi sedikit pengalaman hidup saya dan perjalanan saya menuju dunia kerja. Brother dan sisterku dimanapun Anda berada pada sore hari ini, terutama bagi pelajar-pelajar dan mahasiswa-mahasiswa di seluruh penjuru Indonesia. Nah, brother dan sister yang mungkin hari ini, Bray and sis yang posisinya adalah menjadi anak kos, ini cukup penting. Nah, tidak semua orang, tidak semua pelajar atau mahasiswa kita terdiri dari latar belakang orang yang mampu. Tidak semua orang tua kita memiliki harta, kedudukan, pangkat, dan jabatan, dan sebagainya. Tetapi ada juga latar belakang kita adalah dari anak petani, anak nelayan, anak buruh,
dan berbagai macam latar belakang kita ketika kita berada di sebuah sekolah atau di universitas. Nah, brother and sister, banyak sekali dari brother dan sister atau sahabat-sahabat saya di luar sana, terkadang kita nih merasa minder nih ketika kita menjadi pelajar atau mahasiswa setelah kita menjadi merantau, ya, anak-anak kos nih biasanya merantau dari rumah, ya, dari desa, mungkin pergi ke kota, mungkin dari kota yang kecil menuju ke kota yang besar. Tetapi ketika kita sudah berkumpul dengan berbagai macam kalangan, latar belakang teman-teman kita, ketika kita di kampus, di sekolah, kita bertemu dengan berbagai macam latar belakang teman-teman kita. Ada anak pejabat, ada orang tuanya guru, ada petani, ada nelayan, ada buruh, dan berbagai macam latar belakang dari teman-teman kita yang ada di universitas itu. Nah, saya berpesan kepada brother dan sister, bagaimana kita menghadapi situasi ini? Biasanya nih, kita yang orangnya biasanya teman-teman yang latar belakangnya biasa-biasa saja. Saya juga berawal dari orang yang biasa-biasa saja, dan orang tua saya juga bukan orang tua yang mampu. Saya juga anak petani, orang tua juga orang yang biasa-biasa saja. Nah, brother dan sister, ketika kita berangkat meniatkan diri kita untuk berangkat menuntut ilmu, baik itu di sekolah umum, pesantren, dan sebagainya, brother dan sister, niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat kepada Sang Pencipta, bahwa kita berangkat untuk meraih mimpi kita. Nah, ini yang penting nih, kita berangkat untuk mencapai semua mimpi-mimpi kita. Kita ucapkan bismillah, dan kita yakin apapun latar belakang kita harus berhasil nih. Nah, jangan sia-siakan, brother dan sister. Nah, Bray and sis, biasanya yang banyak terjadi adalah ketika pelajar, banyak brother and sister yang sudah dari rumah, dari desa jauh-jauh berangkat ke kota, menjadi anak kos, menjadi sekolah. Pertamanya semangat nih, ketika sampai sekolah, ketika sampai kampus, sudah bergabung dan bergaul dengan berbagai macam latar belakang orang, biasanya pada minder nih. Minder kenapa? Ngelihat si A, si B, anak orang kaya, sekolahnya bawa motor baru, bahkan ada yang bawa mobil, handphonenya handphone bagus, barangnya barang branded, dan sebagainya. Nah, ini yang harus brother dan sister camkan. Yang harus brother sister ingat, brother dan sister keluar dari rumah tujuannya adalah menuntut ilmu, merupakan sebuah proses brother dan sister untuk menuju sebuah kesuksesan di kemudian hari. Nah, kalau brother dan sister di depan saja masih menjadi pelajar, masih menjadi mahasiswa-mahasiswi, brother sudah menjadi orang-orang yang mentalnya lemah. Ini kebanyakan dari kita biasanya kalau sudah berangkat, ketemu dengan berbagai macam latar, minder nih. Oh, saya anak petani, saya orang tidak mampu, saya anak orang biasa-biasa aja. Nah, ini yang harus kita hapus jauh-jauh. Nah, jika brother dan sister yang hari ini posisi orang tua kita bukan orang-orang yang mampu, brother and sister, harus kuatkan pada diri Anda adalah Anda harus punya mental pejuang, orang-orang yang berjuang gigih untuk mencapai sebuah mimpi itu. Nah, brother and sister, jangan sampai kita terpengaruh. Kebanyakan dari brother and sister di luar sana ketika udah sampai ke kota terpengaruh dengan situasi, kondisi, pergaulan bebas, dan sebagainya, sehingga lupa apa latar belakang orang tua kita yang ada di rumah. Ini yang sangat miris banyak terjadi adalah orang tuanya petani, orang tuanya buruh, tapi anaknya di kota, di sekolah, di kampus seolah-olah seperti anak orang kaya, ya, bahkan membohongi dirinya dan membohongi teman-temannya, mengaku anak orang-orang mampu, mengikuti, ya, ngelihat orang pakai orang A pakai barang-barang bagus, memiliki handphone yang bagus, karena ngerasa dirinya iri dan ngerasa tidak memiliki mental yang pejuang, mental kuat, sehingga terpengaruh. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak dari brother dan sister melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, memaksa orang tua agar orang tua kirim uang banyak, uang dikirim bukan dibayar untuk sekolah, bukan beli buku dan sebagainya, tetapi digunakan untuk hal-hal yang tidak bagus, digunakan dengan berpoya-poya karena mengikuti dari sahabat dan teman-temannya yang ada di sekitaran. Nah, ini adalah salah satu kejadian dan contoh yang sering terjadi di kalangan brother and sister saat ini. Nah, oleh karena itu, brother and sister, saya berpesan kepada brother and sister, pertama kali niatkan kepada brother and sister, saya berangkat dari rumah, saya menuntut ilmu, berjuang untuk meraih masa depan yang lebih baik dan lebih cerah. Nah, kalau brother and sister tidak memiliki mental yang kuat, ketika Anda berada di kota, bergaul dengan berbagai macam banyak orang, maka Anda akan mudah sekali terpengaruh. Nah, maka tidak jarang brother dan sister,
ketika sudah menjadi pelajar, sekolahnya tidak selesai, kuliahnya tidak selesai-selesai, sudah 6 tahun, 7 tahun, kuliah tidak beres-beres. Orang tua tanya, kenapa nggak selesai? Banyak alasan, A, B, C, dan D. Padahal brother dan sister tidak melakukan sesuai apa yang diinginkan dan diimpikan oleh orang tua kita. Nah, ini yang menjadi catatan penting bagi brother and sister. Brother and sis, jangan terpengaruh dengan lingkungan di sekitar brother and sister. Niatkan kita berangkat untuk menuntut ilmu dan meraih mimpi-mimpi kita ke depan. Nah, apapun situasinya, Anda menjadi anak kos, lika-liku hidup menjadi anak kos banyak sekali. Saya pernah menjadi anak kos, brother and sister. Bertahun-tahun saya menjadi kos, dengan kiriman yang tidak begitu banyak dari orang tua, saya harus mengatur uang sedemikian rupa agar saya bertahan hidup dari hari ke hari sampai bulan ke bulan. Nah, akhirnya ini yang saya rasakan. Nah, ketika situasi yang saya rasakan itu, ini yang membuat mental saya menjadi mental yang kuat. Saya harus berjuang untuk menghadapi semua situasi ini, dan saya akan bermimpi dan saya bertekad apa yang menjadi mimpi saya akan bisa saya raih di kemudian hari. Dan saya tidak menghiraukan orang-orang yang di sekitar saya. Saya tidak menghiraukan sahabat-sahabat saya yang hidupnya berpoya-poya, teman-teman saya yang menghabiskan harta orang tuanya, menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang di sekolah, di kos-kosan dan sebagainya. Apa saya yang lakukan, brother and sister? Saya selalu mengingat bahwasanya saya berangkat diutus oleh orang tua saya untuk menuntut ilmu, bukan yang lainnya. Bagaimana caranya saya untuk meraih semua mimpi-mimpi saya? Saya harus berjuang keras, saya harus bekerja keras, saya harus belajar keras. Nah, brother and sister, yang mungkin hari ini banyak dari kita latar belakang kita bukan orang mampu. Saya berpesan kepada brother and sister, hari ini niatkan kembali apa mimpi brother and sister. Dikirim oleh orang tua, berangkat dari desa menuju kota. Apa yang menjadi impian brother and sister harus cepat diraih, harus bisa didapat dengan berbagai macam cara, yang artinya brother and sister harus berjuang keras di sini. Nah, brother and sis, ketika Anda sudah meniatkan Anda untuk menjadi seorang pelajar yang tangguh, mahasiswa tangguh, yang kemudian hari punya mimpi untuk meraih apa semua impian dan cita-cita brother and sister, mari menjadi pelajar dan mahasiswa yang betul-betul tangguh, tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan. Ya, hidup susah, hadapi semua. Kadang kos kiriman terlambat, semua makanan habis, uang habis, hadapi brother and sister. Nah, lebih baik apalagi kalau berbagai brother dan sister bisa menjadi pelajar atau mahasiswa-mahasiswa yang aktif, bisa mencari peluang. Banyak peluang yang bisa brother sister lakukan untuk mendapatkan income sambil kuliah, sambil sekolah, bisa dapat penghasilan. Banyak kok, bisa les privat, ya, bisa teman-teman, ya, jualan online dan sebagainya. Banyak cara untuk meraih itu, tergantung pada brother and sister semua. Oleh karena itu saya berpesan, satu pesan saya kepada brother and sister yang saat ini masih pelajar dan mahasiswa, jangan sia-siakan kepercayaan kedua orang tua kita. Ketika brother and sister ingin keluar dari jalurnya atau sudah melakukan hal-hal yang di luar kodrat brother and sister, ingat orang tua kita, apa profesi orang tua kita, bagaimana perjuangan orang tua kita berjuang setiap bulan, mati-matian bekerja keras, hujan panas dihadapi untuk membiayai brother dan sister sekolah, untuk membiayai brother dan sister kuliah. Nah, kalau brother dan sister berada di kota, sekolahnya tidak serius, ya, belajarnya main-main, prestasinya jelek, maka ini akan membuat sebuah kekecewaan bagi orang tua brother dan sister. Bukan hanya itu juga, brother dan sister, apa yang menjadi mimpi brother dan sister tidak akan bisa diraih. Karena apa? Brother dan sister telah mengkhianati kepercayaan kedua orang tua kita. Brother dan sister sudah tidak memiliki impian-impian apa yang akan dicapai di kemudian hari. Oleh karena itu, brother dan sister, saya berpesan singkat kepada brother dan sister, terutama yang menjadi anak kos nih, yang jauh dari kontrol dan monitor orang tua. Mari, apapun yang Anda lakukan hari ini, niatkan untuk meraih mimpi di masa depan. Nah, dan ingat kembali bahwasanya ada orang tua kita di rumah yang menunggu kesuksesan brother dan sister. Jangan sampai sia-siakan kepercayaan mereka. Jangan sampai sakiti mereka dengan hal-hal yang tidak baik. Yuk kita balas semua kebaikan kedua orang tua kita dengan sebuah prestasi, dengan sebuah belajar yang gigih, kerja yang keras, sehingga suatu saat kita bisa membalas semua kebaikan kedua orang tua kita. Karena itu semua yang harus kita lakukan di kemudian hari untuk membalas semua kebaikan kedua orang tua kita. Nah, brother dan sister, ini pesan saya kepada brother dan sisterku yang mungkin posisinya hari ini menjadi anak kos, ya.
Jangan mudah menyerah dengan situasi yang Anda hadapi sekarang. Berjuanglah untuk membuat sejarah di kemudian hari, untuk meraih mimpi-mimpi brother dan sister yang inginkan. Nah, oleh karena itu, brother dan sister, sekali lagi saya menegaskan brother dan sister, yuk belajar serius, bekerja keras, berusaha untuk menciptakan peluang-peluang menuju sebuah kesuksesan di kemudian hari. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan di sore hari ini. Terima kasih brother dan sister yang telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga video ini bermanfaat bagi brother dan sister semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bray and sis, welcome back in my channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Karena dengan subscribe, brother and sister akan mendapatkan informasi-informasi terbaru di channel YouTube Denny Pekal. Bray and sis, sore hari ini saya akan berbagi sebuah informasi yang sangat positif bagi brother dan sister. Positifnya adalah saya membaca salah satu buku, yaitu tokoh terkenal, yaitu Robert Kiyosaki. Bukunya dengan judul adalah The Rich Dad and Poor Dad. Nah, di sini menceritakan bagaimana sudut pandang atau pola pikir pemahaman tentang ayah kaya dan ayah miskin. Nah, ini akan saya simpulkan dalam versi dan bahasa saya. Semoga dengan bahasa yang sederhana, brother dan sister dapat menerima insight atau masukan-masukan positif dari apa yang saya sampaikan pada salah satu buku Robert Kiyosaki ini. Nah, brother dan sister, dalam buku itu, kehidupan Robert Kiyosaki dulunya diawali dari sudut pandang atau pemahaman dari dua sosok ayah yang dia katakan adalah ayah kaya dan ayah miskin. Nah, sebenarnya ayah kaya ini adalah ayah sahabatnya kala itu, tetapi ayahnya sendiri memiliki pola pikir sudut pandang yang berbeda dengan pola pikir yang diberikan oleh ayah dari sahabat Robert Kiyosaki tadi. Nah, brother dan sister, setelah saya baca dari semua buku itu, saya menyimpulkan di situ, dapat saya tarik garis inti atau pemahaman yang terpenting dari buku itu, bahwasanya pemahaman orang atau sudut pandang dari orang miskin atau sudut pandang dari orang kaya atau orang yang memiliki pemikiran kaya. Nah, brother and sister, kalau sebagai contoh, ketika saya tanya dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita akan ditanya orang, apakah kamu bisa membeli satu unit mobil Ferrari? Orang yang memiliki pemikiran miskin, pola pikir miskin, dia akan mengatakan, saya tidak bisa, I cannot. Tetapi ketika kita tanya kepada orang yang memiliki pemikiran kaya atau orang yang memiliki pola pikir kaya, dia akan mengatakan, how I can. Bagaimana saya bisa mendapatkan tersebut? Bagaimana saya bisa meraih tersebut? Nah, brother sister, inilah gambaran atau kesimpulan yang kita ambil dari sebuah buku ini. Salah satu kata-kata kunci yang dapat saya bagi. Tetapi sebenarnya banyak hal-hal penting di dalam buku ini. Tetapi pada channel ini saya akan berbagi satu tadi, antara orang yang mengatakan I can dan I cannot. Nah, brother sister, mari kita simak cuplikan atau pemaparan singkat dari saya tentang apa yang harus brother sister dapat dari salah satu kata kunci di dalam buku ini menurut versi saya atau menurut penjabaran saya. Yang pertama, ketika orang ditanya apakah Anda bisa membeli sesuatu, banyak orang mengatakan saya tidak bisa, karena dia mengukur latar belakang kondisi ekonomi dia saat ini. Berbeda dengan orang yang memiliki pemikiran atau pola pikir kaya. Ketika dia tanya apakah kamu bisa membeli mobil, apakah kamu bisa membeli rumah, dia akan mengatakan how I can, bagaimana saya bisa meraih tersebut. Nah, dari kata kunci, dari dua kata-kata atau dua jawaban dari orang yang berbeda ini, dapat saya definisikan bahwasanya orang yang mengatakan saya tidak bisa, artinya dia sudah memblok, dia sudah menutup peluang atau kesempatan pada dirinya, dia sudah membatasi kemampuan dia sudah memagari kemampuan dia untuk mengatakan tidak bisa. Ketika Anda, brother dan sister, mengatakan tidak bisa, apakah brother dan sister memiliki usaha atau effort yang lebih? Oh tidak, pasti brother dan sister berhenti di situ dan tidak melakukan apa-apa lagi. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua, ketika orang ditanya apakah kamu bisa melakukan itu, dia mengatakan bagaimana saya bisa melakukan tersebut. Artinya dia akan mencari cara, mencari solusi
dia akan bekerja, dia akan berjuang, dia akan berusaha untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, ini brother dan sister, perbedaan antara orang yang mengatakan I can atau orang yang mengatakan how I can, dan orang yang mengatakan I cannot, atau dia mengatakan saya tidak bisa, dan orang mengatakan bagaimana saya bisa mendapatkan tersebut. Nah, dalam kesimpulan ini, inilah sudut pandang yang dapat didapat ketika Robert Kiyosaki dari dua sosok ayahnya tadi. Ayahnya yang satu selalu mengatakan saya tidak bisa, tetapi yang satu ayahnya memiliki pemikiran bagaimana saya bisa untuk meraih tersebut, bagaimana saya bisa untuk mendapatkan hal tersebut. Brother dan sister, ternyata hal ini sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Fenomena ini sering kita alami, bahkan saya sendiri juga pernah mengalami hal-hal ini di dalam kehidupan saya. Sebagai contoh yang sangat realistis di dalam kehidupan kita, mungkin ketika brother sister yang hari ini posisinya pelajar atau mahasiswa lah, yang sering terjadi di mahasiswa di semester akhir, brother dan sister ketika mau ujian skripsi, bimbingan skripsi, biasanya banyak tuh hambatan, rintangan, yang dosennya tidak ada lah, yang buku atau referensinya kurang lah, bolak-balik dicoret, direvisi dan sebagainya. Kadang kita mengatakan dalam hati kita, udahlah, saya tidak bisa menyelesaikan skripsi ini, stoplah, saya tidak mampu lagi untuk melanjutkan skripsi ini. Nah, di sini brother, ketika brother mengatakan saya tidak bisa, stop, cukup di sini, berhenti di sini. Disitulah otak kita dan pikiran kita tidak mau lagi berpikir, dan kita sudah menghambati kemampuan kita, membatasi kemampuan kita untuk tidak bisa melakukan atau menyelesaikan hal tersebut. Nah, begitu juga brother, ketika orang dikatakan, ketika dia mendapati hambatan skripsi, ujian dan sebagainya, dia mengatakan how I can, bagaimana saya bisa melakukan ini, bagaimana sih menyelesaikan, otomatis orang ini akan berusaha mencari cara, mencari solusi bagaimana dia bisa menyelesaikan permasalahan yang dia hadapkan. Ketika dia sudah berjuang dan berusaha, mudah-mudahan dia akan mendapatkan sebuah hasil. Akan berbeda ketika orang yang tadi mengatakan dia tidak mampu, dia tidak bisa, artinya dia sudah mengatakan dia pesimis di depan dan dia tidak melakukan apa-apa lagi. Tetapi berbeda dengan orang yang mengatakan how I can, bagaimana saya bisa menyelesaikan ini, otomatis dia akan berjuang dan berusaha untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dia hadapi. Nah, brother dan sister, begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam dunia kerja kita, dalam usaha kita. Mungkin brother dan sister hari ini bekerja, mungkin brother dan sister hari ini berusaha, ya, jadi pengusaha, memulai usaha, menjadi petani, menjadi guru, menjadi nelayan. Mungkin kita sering menemui permasalahan-permasalahan hidup kita. Mungkin kita dalam bekerja, ketika kita di-challenge, dapat tantangan pekerjaan dari atasan kita, ada pekerjaan-pekerjaan yang menantang, mungkin kita sering mengatakan pikirannya, saya nggak mungkin bisa melakukan ini, saya tidak mampu melakukan ini. Artinya, brother dan sister sudah menutup kemampuan Anda, belum berusaha, belum berjuang, tapi mengatakan Anda tidak mampu. Ketika Anda mengatakan tidak mampu tadi, artinya Anda tidak akan berusaha lebih. Sudah dipastikan, orang yang mengatakan dia tidak mampu, otomatis spirit atau semangatnya akan berkurang. Dia mengatakan dirinya sudah tidak mampu lagi. Nah, berbeda ketika orang dikasih tantangan, menghadapi situasi permasalahan hidup, menghadapi problem apa-apa, tantangan dan sebagainya, dia mengatakan how I can, bagaimana saya bisa melakukan ini. Dia akan berusaha, berjuang, mencari solusi, mencari jawaban untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau tantangan-tantangan yang dia hadapi. Nah, brother and sister, inilah sudut pandang yang berbeda yang diberikan dalam buku Robert Kiyosaki tadi, dari seorang ayah yang memiliki sudut pandang miskin, atau satu orang ayah yang memiliki sudut pandang orang kaya, atau yang dia sebut juga bisa katakan adalah rich dad and poor dad. Nah, brother and sister, dimanapun Anda berada, dari simpulan yang saya sampaikan pada salah satu bukunya Robert Kiyosaki tadi, semoga ini bisa memberikan manfaat positif pada hidup diri kita, dengan jangan mengatakan saya tidak bisa. Berhentilah brother dan sister mengatakan saya tidak mampu, saya tidak bisa. Tetapi mari kita mengatakan semua tantangan, halangan, apapun yang kita hadapi dengan mengatakan how I can, bagaimana saya bisa untuk menyelesaikan permasalahan, tantangan, bagaimana saya bisa sukses. Tetapi bukan mengatakan saya tidak bisa sukses. Ketika Anda mengatakan saya tidak bisa, aura negatif sudah menyalur, sudah menular pada diri kita, sehingga
pikiran kita akan berhenti untuk berpikir untuk menjadi orang-orang yang bisa sukses atau orang-orang yang bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, brother sister, semoga cuplikan video ini, semoga sharing ini bermanfaat bagi brother dan sister semua. Mari brother sister, kita memulai hal-hal yang kecil untuk bermimpi hal-hal yang besar. Saya Denny, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menciptakan customer yang loyal terhadap produk kita, jasa kita, barang kita, perusahaan kita, hal yang utama yang harus kita lakukan adalah berikan kepuasan terhadap para pelanggan kita dengan cara layanan dan servis yang prima terhadap mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother dan sister, senang bisa berjumpa kembali bersama saya Denny di channel YouTube Denny Pekal. Kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik atau sharing kita dengan topiknya adalah kepuasan pelanggan. Brother dan sister, ketika kita berbicara tentang sebuah kepuasan, yang pastinya sebelum terjadinya kepuasan pada diri seseorang ada diawali dengan namanya layanan dan servis. Ketika kita mampu memberi sebuah layanan prima dan servis yang terbaik kepada para pelanggan kita, nasabah kita, customer kita, maka di sini akan lahirlah yang namanya titik kepuasan tersebut. Nah, titik kepuasan inilah yang kita harapkan kepada para pelanggan kita, customer kita, nasabah kita. Karena apa, brother dan sister? Semua pelaku bisnis, pelaku ekonomi, ya, pelaku usaha, jasa atau apapun itu, mereka pasti memiliki pelanggan, dan harapannya adalah dari setiap pelanggan yang kita miliki, mereka merasa puas dengan produk dan jasa yang kita tawarkan. Nah, untuk menghasilkan kepuasan itu haruslah diawali dengan yang namanya standarisasi dalam bagaimana menservis, bagaimana bisa memberi pelayanan yang prima terhadap para nasabah dan customer-customer kita tersebut. Brother dan sister, ketika kita mampu memberikan sebuah layanan, servis yang terbaik kepada para nasabah kita, maka nasabah kita akan merasa puas dengan layanan kita. Sehingga dengan titik puas ini nanti akan lahirlah yang namanya loyalitas. Nah, ketika nasabah loyalitas, mereka akan memberikan feedback kembali kepada kita dengan cara apakah itu repeat order, apakah mereka akan mengajak kembali sahabat, kerabat, saudaranya untuk menggunakan produk, jasa, barang yang kita tawarkan kepada mereka. Nah, brother dan sister, sebagai ilustrasi dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita melihat para pedagang kaki lima, para pedagang di pasar, pelayan jasa, servis mobil, bengkel, elektronik, ya, jual makanan, nasi goreng, gorengan, tahu aci dan sebagainya. Kenapa kita sering melihat ada satu pedagang sama-sama jualan nasi goreng, tapi yang satu rame banget, yang satu sepi banget, bahkan hidup segan, mati tak mau pun untuk jualan dan bisnisnya. Dikarenakan apa? Padahal bahan sama, bumbu sama, bahkan ada yang mengatakan rasanya sama, di situ enak kok, di sini juga enak, tetapi orang lebih suka ke yang B. Yang A enak, yang B enak, tetapi orang lebih memilih yang B. Kenapa ini terjadi? Salah satu faktornya adalah karena layanan kita yang kurang maksimal terhadap para pelanggan kita, nasabah kita, customer kita. Nah, ini dalam kehidupan kita sehari-hari berdagang, berjualan, sering kita merasakan ini. Kok saudara saya jualannya rame banget ya? Jualan nasi goreng, ya belum malam, ya baru buka berapa jam sudah habis. Pelanggannya pada antri-antri. Nah, di sini mungkin harus kita perbaiki adalah kita melihat ternyata mungkin dia bisa memberikan layanan yang prima, bisa memberikan kepuasan terhadap para pelanggan-pelanggan tersebut. Ya, mungkin si B tadi cara berjualannya bagus, ya, selalu memberikan senyuman, sapa, merespon, ketika ada komplain dia terima sebagai masukan dan dia perbaiki terus. Nah, ini membuat orang nyaman untuk berbelanja, ya. Dan contoh lain mungkin brother dan sister, sering kita ke restoran, ke kafe, ya, kita makan, order makanan, ada yang melayani
setengah hati, ada yang melayani dengan sangat prima, dengan bagus. Baru nyampe dengan disapa, mau beli apa, pesan apa, ya, ditanya apa lagi kebutuhan Bapak Ibu, dengan senyuman, ya, dengan tata bahasa yang bagus. Kita nyaman untuk berbelanja di situ. Pelayanannya cepat, ya. Setiap kita tanya ini responnya juga bagus, maka para pelanggan ini, kita sendiri pun akan senang untuk berbelanja atau makan di kafe atau restoran itu. Tapi sebaliknya, kalau para pelayan yang tidak ramah, ya, tidak sopan, apakah kita akan kembali lagi untuk berbelanja di sana? Saya kira kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama, melakukan kebodohan yang sama untuk berbelanja lagi di sana. Dan dampaknya kita akan bercerita ke tempat lain. Tuh, kalau belanja di sana lambat tuh, ya, pelayannya sombong, ya, kalau ditanya nggak mau jawab, ordernya lama, pesanan kita siapa yang pesan duluan, siapa yang dikasih duluan. Nah, hal-hal kayak gini menunjukkan sebuah layanan servis kita kurang bagus. Akhirnya dampak negatif ini akan terbawa keluar, akan tersebar kemana-mana. Akhirnya pelanggan yang lain tidak mau juga menggunakan produk atau jasa kita. Begitu juga dengan kalau pelanggan puas, mereka akan mengajak orang lain, mengajak saudaranya, mereferensikan produk-produk kita, sehingga mereka menjadi loyal terhadap kita, selalu menggunakan dan mengajak orang lain untuk menggunakan produk kita. Jadi kita nggak perlu harus banyak-banyak lagi pasang iklan untuk produk-produk kita. Kenapa? Customer loyalitas kita, customer yang puas dengan layanan kita tadi, mereka sudah membantu kita untuk mengembangkan usaha kita, memajukan bisnis kita. Ya, brother dan sister, kita lihat kenapa sebuah layanan dan servis itu sangat penting, yaitu tadi untuk menciptakan kepuasan kepada pelanggan, menciptakan loyalitas kepada pelanggan, dan mendapatkan feedback yang positif terhadap pelanggan-pelanggan yang loyal tadi. Saat ini, di era ini, brother dan sister, semua perusahaan, instansi, baik yang resmi, tidak pun resmi, ya, instansi pemerintahan atau non-pemerintahan, ya, swasta, berlomba-lomba untuk meningkatkan standarisasi layanan mereka. Karena apa? Kita sadar betul, layanan yang prima inilah yang akan mensukseskan usaha bisnis kita, pekerjaan kita. Kalau kita tidak bisa memberikan layanan yang prima terhadap pelanggan, maka pelanggan kita akan kabur semua dari produk, usaha atau perusahaan yang kita jalani, dari bisnis yang kita jalani. Orang tidak mau lagi gunakan layanan dan jasa kita lagi kalau kita tidak bisa memberikan sebuah layanan yang prima. Oleh karena itu, brother dan sister, mari kita banyak belajar terhadap standarisasi pelayanan dan servis kepada para customer kita, nasabah kita, pelanggan kita. Karena pelanggan kita adalah bagian dari terbesar dalam usaha, pekerjaan, dan bisnis kita. Sering kita melihat contoh-contoh di luaran sana, standarisasi layanan menjadikan momok utama, menjadikan faktor yang terpenting dalam kita menjalankan roda bisnis atau usaha kita tersebut. Nah, tanpa ada layanan yang bagus, tanpa ada layanan yang baik, maka kita tidak akan bisa menciptakan peluang bisnis yang lebih besar lagi, ya. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak kepada brother dan sister yang hari ini melakukan berbagai macam kegiatan bisnis, kegiatan ekonomi, usaha, jangan lupakan standar layanan yang prima adalah hal terpenting dalam bisnis dan pekerjaan dan usaha kita. Apapun kita, saleskah kita, marketing, apapun kita, tingkatkan standar layanan kita agar orang puas dengan jasa yang kita berikan, sehingga mereka senang, loyal, dan menjadi bagian dari bisnis dan pekerjaan kita tersebut. Nah, ketika kita berdagang, ketika kita berjualan, ya, untuk meningkatkan standarisasi layanan kita harus bisa menerima masukan, kritik dari orang-orang, para pelanggan kita, agar kita bisa tumbuh dan berkembang lebih baik lagi. Ya, Bill Gates mengatakan bahwasanya pembelajaran yang terbaik yang kamu dapat adalah dari para customer kamu yang tidak puas terhadap layanan kamu. Ketika ada nasabah, pelanggan yang tidak puas terhadap layanan kita, maka di situ adalah tempat pembelajaran yang terbesar yang harus kita dapatkan dan harus kita pelajari, sehingga kita bisa lebih baik lagi. Ya, beberapa ahli, beberapa teori, pepatah, kata bijak mengatakan, berikan pelayanan kepada nasabahmu, kepada pelangganmu yang terbaik seperti apa kamu ingin dilayani. Ketika kita mampu mengimplementasikan ini dalam kegiatan dan usaha kita atau bisnis kita, maka pelanggan loyalitas ini akan sangat mendukung dan membesarkan bisnis dan usaha kita. Oleh karena itu, brother dan sister, sekali lagi semoga video ini bermanfaat bagi brother dan sister yang menyaksikan video ini. Jika dianggap bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar manfaatnya bisa diterima oleh banyak orang. Saya Denny, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bray and sis, welcome back in my channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Semoga bermanfaat bagi brother and sister dimanapun Anda berada. Bray and sis, sore hari ini kita akan berdiskusi atau sharing tentang bagaimana cara cepat mendapatkan pekerjaan. Ketika kita bicara tentang pekerjaan, maka hal ini sangat menarik dan sangat penting bagi banyak orang. Ribuan, ratusan, bahkan jutaan orang di luaran sana berlomba-lomba untuk mendapatkan pekerjaan, berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang diimpikan, pekerjaan yang diidam-idamkan. Nah, brother sister, tetapi kenyataannya adalah di luaran sana tidak banyak pekerjaan yang tersedia. Artinya, lapangan pekerjaan juga tidak cukup banyak buat kita untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan yang kita inginkan. Nah, brother and sister, bagaimana sih cara cepat mendapatkan pekerjaan? Saya punya tips sederhana buat brother and sister untuk mendapatkan pekerjaan dengan sangat cepat dan mudah. Yang pertama yang harus brother dan sister lakukan adalah bagaimana brother dan sister masukkan lamaran pekerjaan sebanyak mungkin di perusahaan, instansi, PT, CV, perkebunan, pertokoan, apapun itu. Brother sister masukin lamaran sebanyak mungkin. Tidak cukup hanya satu lamaran. Ingat, brother dan sister harus bahkan puluhan, ratusan lamaran harus Anda sebar ke tempat perusahaan-perusahaan, PT-PT, pertokoan, mall, apapun pekerjaan yang brother sister inginkan. Ingat, jangan hanya masukkan satu lamaran, tetapi harus banyak lamaran. Dan juga setelah Anda memasukkan lamaran sekali, Anda harus ikut pantau lamaran pekerjaan Anda. 1 bulan, 2 bulan tidak ada panggilan, Anda coba lagi masukin lamaran di perusahaan itu. Tidak usah bosan brother dan sister untuk masukin lamaran. Masukin lamaran juga nggak bayar kok, gratis. Bosen deh security nerima lamaran pekerjaan brother dan sister. Tidak jadi masalah. Tetapi kita selalu mencoba terus mencoba memasukkan lamaran ke perusahaan-perusahaan yang brother sister kan. Kenapa brother sister harus masukin lamaran sebanyak mungkin? Semakin banyak lamaran yang kita masukkan di perusahaan-perusahaan yang kita inginkan, semakin besar peluang brother sister dapatkan. Semakin besar juga kesempatan brother dan sister untuk bergabung di perusahaan itu. Kalau setahun brother dan sister hanya masukkan sekali lamaran, lamaran Anda sudah tertutup dengan lamaran orang yang setiap hari masukin lamaran ke perusahaan tersebut. Ingat ya, perusahaan itu setiap hari selalu menerima lamaran pekerjaan. Jadi kalau brother dan sister hanya masukinnya 1 tahun sekali, kesempatan Anda pasti sudah masuk ke dalam kotak sampah atau sudah dibuang, sudah jadi bungkus kacang. Jadi ingat brother dan sister, sebanyak mungkin brother dan sister masukkan lamaran ke perusahaan-perusahaan yang brother dan sister inginkan. Ya. Jangan lupa masukkan lamaran sebanyak mungkin. Nah, tahapan yang kedua, brother dan sister, berhentilah memilih-milih pekerjaan. Bray and sis, hari ini orang mencari pekerja bukan 1-2. Saya sampaikan, puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang hari ini mencari pekerjaan. Sedangkan lapangan pekerjaan tidak sebanyak yang ingin kita inginkan. Jadi brother dan sister, ingat, ketika Anda sudah mendapatkan panggilan untuk bekerja di sebuah perusahaan, Anda jangan milih-milih pekerjaan. Gak usah banyak tanya dulu. Yang penting Anda bergabung dulu, mendapatkan kesempatan untuk bekerja di perusahaan itu. Ya, suka atau tidak suka dengan pekerjaan yang brother sister inginkan, dicoba dulu. Sebelum Anda mencoba, Anda tidak akan tahu pekerjaan itu sesuai atau tidak dengan fashionnya brother dan sister semua. Hai Bray and sis, kita juga bekerja. Awalnya saya juga tidak sesuai dan tidak menginginkan pekerjaan yang saat ini saya lakukan. Awalnya saya bekerja juga sebagai seorang marketing, sebagai orang kolektor, seorang pemasaran juga. Artinya ketika saya masukin, ini bukan fashion saya.
Awalnya saya merasa seperti itu, tetapi saya ambil dulu kesempatan bekerja, saya mencoba belajar terus menikmati pekerjaan itu, akhirnya saya terbiasa dan menyukai pekerjaan itu, dan sampai detik ini saya menikmati dan saya hidup dari pekerjaan tersebut. Ingat brother dan sister, awal kali kita mencari pekerjaan, jangan milih-milih pekerjaan. Anda mencoba pekerjaan baru, berusaha dan belajar, semoga nanti Anda bisa menikmati pekerjaan itu dan Anda bisa menjalankan pekerjaan itu dengan baik. Karena apa? Kalau Anda milih-milih pekerjaan hari ini, pekerjaan yang tersedia tidak banyak, sedangkan orang yang mencari pekerjaan sangat banyak. Jadi kesempatan Anda untuk mendapatkan pekerjaan sangat sedikit. Nah, Bray and Sis, dimanapun Anda berada, terutama sekali bagi para pencari kerja yang saat ini berlomba-lomba dan berjuang untuk mencari kerja, harus brother dan sister ingat, untuk mendapatkan pekerjaan brother dan sister, yang pertama adalah harus memasukkan lamaran pekerjaan sebanyak mungkin, membaca peluang, melihat peluang, mencari peluang. Setelah itu Anda akan bisa menikmati pekerjaan itu. Dan yang kedua, jangan dulu milih-milih pekerjaan. Brother dan sister baru mau mencari pekerjaan, jangan pilih-pilih, tetapi brother dan sister ambil dulu kesempatan itu, mencoba, berusaha dan belajar. Semoga nanti brother dan sister bisa menjalankan pekerjaan itu. Tidak semua yang kita inginkan itu sesuai dengan selera kita, brother dan sister. Ingat, tidak semua yang kita inginkan sesuai dengan selera kita, tetapi kita harus mencoba dan berusaha menyesuaikan dengan situasi, peluang, kondisi saat ini. Nah, brother dan sister, ada dua tahapan yang perlu brother sister lakukan untuk cara cepat mendapatkan pekerjaan tadi. Ya, yang pertama tadi adalah brother dan sister masukin lamaran sebanyak mungkin. Yang kedua adalah brother dan sister jangan pilih-pilih pekerjaan. Ingat brother dan sister, untuk apa Anda bekerja dan untuk siapa Anda bekerja? Kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Apakah makan, minum, kebutuhan kita bisa ditunda hari ini? Kalau tidak bisa, artinya Anda tidak usah milih-milih pekerjaan. Lakukan semua pekerjaan, yang terpenting pekerjaan itu adalah benar dan halal. Jangan mencuri, jangan nyolong, jangan merampok, jangan nipu. Itu yang tidak boleh, brother dan sister. Jadi, dan kita harus berpikir juga untuk siapa kita bekerja. Ketika kita tahu kita bekerja untuk orang-orang yang kita cintai, untuk anak, istri, suami, dan untuk orang tua kita, maka kita akan memiliki motivasi kerja yang sangat baik dan semangat spirit kerja yang cukup bagus. Oleh karena itu brother dan sister, semoga sharing video hari ini bisa bermanfaat bagi para pencari kerja di luar sana, bagi brother dan sisterku dimanapun Anda berada. Semoga video ini bermanfaat bagi brother dan sister semua, dan semoga brother dan sister yang lagi berjuang mencari pekerjaan cepat dan mudah mendapatkan pekerjaan. Salam sehat dan sukses buat kita semua. Pantang menyerah brother dan sister, terus berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.